warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak fasilitator yang saya hormati, Bapak Ibu calon guru penggerak yang saya hormati, pada kasus 3 ini kami akan melakukan praktik coaching yang akan diperankan oleh kami bertiga, yaitu di mana yang berperan sebagai coach yaitu Pak Ardi, kemudian yang berperan sebagai coachee yaitu Ibu Herda, dan yang berperan sebagai pengamat saya sendiri Sukriani Arsad. Kasus 3 ini yaitu rekan Anda bercerita bahwa dia baru saja mendapat teguran dari kepala sekolah yang baru saja menerima laporan dari pengawas sekolah yang melakukan supervisi saat ia mengajar. Pengawas sekolah yang melakukan supervisi tampak keberatan ketika rekan Anda mengajar tanpa buku teks. Rekan Anda mengajar dengan memanfaatkan sumber-sumber belajar lainnya. Ketika diingatkan oleh pengawas tersebut, rekan Anda menyampaikan bahwa ia tetap mengacu pada kurikulum walaupun tidak menggunakan buku teks. Pengawas tersebut tampaknya tersinggung dan memberikan laporan tentang hal itu kepada kepala sekolah. Nah, bagaimana Anda menyikapinya? Silahkan Bapak Ardi dan Ibu Herda untuk melakukan praktik coaching model Tirta. Assalamualaikum Pak Ardi. Ya, waalaikumsalam Bu Herda. Bagaimana kabar hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Pak Ardi, apakah hari ini Bapak punya waktu luang? Iya, kenapa Bu? Apakah ada yang Ibu mau sampaikan kepada saya? Iya Pak, saya ingin berdiskusi dengan Pak Ardi. Oh iya Bu, kira-kira apa yang mau kita diskusikan hari ini? Maaf Bu Herda, saya melihat sepertinya Bu Herda sedang memikirkan sesuatu. Iya Pak, saya ingin mencari solusi. Selain solusi, kira-kira apa lagi yang Saya juga bingung Pak. Saya ingin mengetahui apa kesalahan saya sehingga saya ditegur oleh kepala sekolah. Oh iya Bu, oh iya baik Bu. Jadi apa yang ingin Ibu hasilkan dari pertemuan kita hari ini? Saya ingin agar saya bisa membuat rencana untuk menyelesaikan permasalahan yang sedang saya hadapi ini, Pak. Oh iya Bu, kalau begitu coba Ibu ceritakan permasalahan yang sedang Ibu hadapi dan bagaimana perasaan Ibu menghadapi permasalahan ini. Jadi kan begini, Pak. Saya baru saja mendapatkan teguran dari kepala sekolah terkait dengan laporan yang disampaikan oleh pengawas saat kegiatan supervisi pembelajaran di kelas saya. Saya waktu itu tidak mengerti kesalahan saya apa. Dan saya yang telah saya lakukan sehingga kepala sekolah menegur saya, Pak. Oh ya, santai saja Bu. Kalau boleh saya tahu apa yang Ibu lakukan dengan pengawas sebelum Ibu ditegur oleh kepala sekolah? Begini Pak, kemarin pengawas melakukan supervisi dan beliau melihat saya mengajar tidak menggunakan buku paket. Saya tidak menggunakan buku paket pembelajaran yang ada di sekolah, Pak. Karena memang selama ini saya kan mengajarnya mengambil materi dari berbagai sumber belajar, Pak. Oh, begitu ya Bu. Masya Allah, luar biasa itu Bu. Ibu Herda sangat inovatif karena sudah bisa mengajar dengan mengambil materi dari berbagai sumber pembelajaran. Ibu bisa menggali pemahaman siswa lebih banyak lagi
Lalu bagaimana tanggapan pengawas ketika melihat Ibu Herda mengajar tidak menggunakan buku paket pembelajaran yang ada di sekolah, Bu? Kelihatannya waktu itu Pak Pengawas kurang menyetujui kalau saya itu mengajar tidak menggunakan buku paket. Oh, begitu. Kemudian apa yang Ibu Herda lakukan saat itu? Saya menjelaskan kepada pengawas bahwa kalaupun saya tidak menggunakan buku paket, tapi kan saya mengacu pada kurikulum, Pak. Oh, berarti Ibu mempertahankan pendapatnya Ibu kepada pengawas. Lalu bagaimana respon pengawas ketika Ibu menjelaskannya? Sepertinya beliau tersinggung dan melaporkan hal ini kepada kepala sekolah. Kira-kira menurut Bu Herda, apa yang membuat pengawas tersinggung sehingga beliau melaporkannya kepada kepala sekolah? Sepertinya waktu itu pengawas menginginkan agar saya tetap menggunakan buku paket belajar. Tapi saya tetap tidak mau, karena menurut saya, walaupun saya tidak menggunakan buku paket, saya tetap mengajar dan tetap mengacu pada kurikulum. Dan juga saya mengambil materi pembelajaran dari sumber-sumber yang lain. Oh, kira-kira waktu Ibu Herda menyampaikan alasan tersebut, apakah Ibu Herda sudah menggunakan bahasa yang sopan? Atau Maaf ini Pak, waktu itu memang saya sepertinya belum menggunakan bahasa yang baik, karena saya merasa tidak salah, sehingga saya juga emosi dan agak keras menyampaikannya, Pak. Karena saya mempertahankan apa yang menjadi pendapat saya, Pak. Oh, begitu ya. Baiklah Bu Herda, kalau saya melihat permasalahannya itu pengawas tidak menginginkan Ibu Herda menggunakan sumber-sumber lain selain buku paket pengajar di kelas. Sedangkan Bu Herda lebih senang menggunakan sumber-sumber lain yang penting mengacu pada kurikulum supaya anak-anak lebih antusias dan semangat belajar di kelas. Begitu ya Bu Herda? Iya, betul sekali, Pak. Oh iya, sebenarnya Ibu Herda lebih senang menggunakan buku paket atau sumber yang lain, Bu? Kalau saya sebenarnya lebih senangnya menggunakan sumber-sumber yang lain, Pak. Mengapa Bu Herda lebih senang menggunakan sumber-sumber yang lain? Karena waktu saya mengajar, saya melihat murid-murid itu lebih antusias belajarnya daripada ketika menggunakan buku paket. Jadi murid-murid yang saya lihat terlihat malas itu apa apa ketika saya menggunakan buku paket, murid akan terlihat malas dan tidak semangat, Pak. Jadi saya Oh, memutuskan untuk memilih menggunakan sumber-sumber lain begitu, Pak. oh iya. Ya bagus Ibu Herda. Kira-kira apa yang menjadi hambatannya Bu Herda kalau Ibu menggunakan buku paket? Kalau saya hanya menggunakan buku paket, murid-murid saya terlihat tidak semangat dan bosan, Pak. Oh ya Bu, memang kelihatannya murid-murid cepat bosan kalau hanya menggunakan buku paket. Sepertinya hanya itu-itu terus yang mereka pelajari. Makanya murid-murid jadi bosan. Jika Ibu Herda tidak menggunakan buku paket, kira-kira kalau menggunakan sumber-sumber yang lain dan tidak menggunakan buku paket, apakah ada hambatan yang Ibu Herda temukan? Oh iya Pak, biasanya saya mengambil soal-soal ujian dari buku paket. Oh, begitu. Berarti peran buku paket juga penting ya, Bu Herda? Iya Pak, betul. Peran buku paket juga penting Pak. Dari permasalahan yang Ibu Herda hadapi, kira-kira Ibu Herda punya solusinya tidak terkait masalah yang sedang dihadapi Ibu Herda? Iya Pak, ke depannya saya akan menggunakan buku paket sesuai dengan yang diinginkan Pak Pengawas dan juga menggunakan sumber belajar lain agar keinginan
pengawas terpenuhi dan juga murid-murid saya juga tetap antusias belajar karena saya menggunakan kedua-duanya, Pak. Oh ya, sangat bagus sekali solusi yang akan dilakukan sama Bu Herda. Selanjutnya, kira-kira langkah-langkah apa yang akan Ibu Herda ambil untuk melaksanakan solusi yang sudah Ibu Herda ambil itu? Jadi pertama saya akan menemui kepala sekolah dan akan menjelaskan kepada beliau mengapa saya tidak menggunakan buku teks dalam mengajar. Selanjutnya saya akan menemui pengawas sekolah dan meminta maaf kepada beliau dan juga akan menjelaskan alasan saya mengapa lebih memilih sumber-sumber belajar lainnya dibandingkan dengan buku teks. Dan akan menyampaikan juga ke depannya saya akan menggunakan buku paket dan sumber-sumber lain secara bersamaan. Saya yakin kepala sekolah dan pengawas pasti akan mengerti dan mau menerima alasan saya ini. Oh iya, alhamdulillah Bu Herda, Ibu sudah menemukan solusi yang akan Ibu ambil untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi Bu Herda. Oh iya Pak, terima kasih atas waktunya dan sudah mau mendengarkan cerita saya terkait dengan masalah yang saya hadapi. Iya Bu Herda, sama-sama. Sukses selalu Bu Herda. Iya Pak, sukses sama-sama. Demikianlah tadi praktik kucing yang sudah dilakukan diperankan oleh Pak Ardi dan Ibu Herda. Setelah saya mengamati praktik kucing tersebut, saya melihat praktik kucing yang dilakukan itu sudah menerapkan model Tirta dengan baik, karena semua langkah-langkah dalam model Tirta sudah ada di dalam percakapan tersebut. Yang pertama misalnya tujuan, menyampaikan tujuan. Nah di sini dalam percakapan tersebut saya melihat coach itu sudah bertanya kepada coachee, yaitu oh iya Bu, apa yang ingin Ibu hasilkan pada pertemuan kita hari ini. Nah, untuk yang kedua yaitu identifikasi. Proses identifikasi ini juga sudah muncul pada percakapan di mana coach memberikan pertanyaan, kalau boleh saya tahu apa yang Ibu lakukan dengan pengawas sebelum Ibu ditegur oleh kepala sekolah. Kemudian yang ketiga yaitu rencana aksi. Nah, rencana aksi ini juga sudah tergambar dalam percakapan tersebut, yaitu si coach ini sudah bertanya dari permasalahan yang Ibu Herda hadapi, kira-kira Ibu Herda punya solusinya terkait masalah yang sedang dihadapi. Nah, kemudian yang terakhir yaitu tanggung jawab. Pada percakapan tadi juga si coach ini sudah melakukan pertanyaan yang menyangkut dengan tanggung jawab, yaitu langkah-langkah apa yang akan Ibu Herda ambil untuk melakukan solusi yang sudah Ibu Herda pilih tadi. Nah, dari langkah-langkah tersebut, maka saya simpulkan bahwa proses praktik kucing yang dilakukan oleh Pak Ardi dan Ibu Herda sudah menerapkan model Tirta dan sangat baik.